Perkenalkan, nama saya Variono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang millennial investing. Menurut saya pribadi, millennial investing ini lebih cocok untuk berinvestasi dalam pasar modal. Karena dengan di pasar modal kita cukup membutuhkan modal sekitar 100.000, kita sudah dapat berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang terpublikasi di IDX seperti itu. Jadi dalam pasar modal kita juga dapat mendapatkan return yang cukup besar, tetapi tidak dipungkiri bahwa resikonya juga. Tetapi resiko dapat diminimalisir dengan kita belajar. Nah, kekurangannya satu, yaitu jika kita ingin berinvestasi di pasar modal, maka kita cukup harus selalu melakukan melakukan edukasi terhadap diri kita sendiri dalam ilmu-ilmu investasi dalam pasar modal, seperti melihat manajemen keuangan, melihat laporan perusahaan, kita mempelajari rasio-rasionya. Nah, dari itu kita harus mencari suatu waktu untuk mempelajari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, menurut saya sendiri memang dengan modal yang cukup minim, dengan 100.000 kita udah bisa melakukan suatu investasi. Nah, dari 100.000 bahkan sampai tak terhingga pun, jika kalian punya uang 200 juta, 300 juta, sampai berapa miliar pun kalian dapat melakukan investasi di dalam pasar modal. Nah, ada beberapa instrumen investasi lagi, yaitu deposito, reksadana, ada emas, ada properti. Nah, yang kita tahu bahwa properti itu adalah suatu investasi yang cukup lumayan membutuhkan modal yang sangat besar. Jika kita sebagai kaum milenial ini kan adalah batas umur yang umurnya sekarang yaitu di range angka sekitar 15 tahun sampai di angka sekitar 39 kalau saya tidak salah. Nah, dari situ kan kita apalagi untuk anak-anak muda sekarang, yaitu di umur 19 tahun sampai 30 tahun, belum tentu memiliki modal yang sebesar itu untuk berinvestasi di properti. Nah, dari situ mungkin jika kita bisa melakukan investasi di properti juga cukup lumayan, bahwa di Badan Statistika bahwa ada suatu penelitian bahwa menyatakan properti dapat menghasilkan return sekitar 15-16% per tahunnya jika kita melakukan investasi di properti, dan properti tersebut harus di tempat lokasi yang cukup strategis. Nah, setelah itu jika 15 dan 16% itu masih investasi yang belum menghasilkan net profit. Nah, itu perlu dipotong dengan biaya pajak, biaya penyusutan dari rumah. Nah, kan perpajakan itu kan cukup banyak juga dalam jika kita ingin berinvestasi di properti. Tetapi di zaman sekarang baru saja ada sebuah perusahaan di mana jika kita ingin melakukan investasi di properti, kita bisa membeli properti itu secara beramai-ramai. Bahkan satu rumah itu yang kita katakan harganya 2 miliar itu bisa dibeli sampai 20 atau tinggal 30 orang. Nah, jadi kita sama-sama patungan di aplikasi tersebut, dan aplikasi tersebut memang sudah terakui oleh OJK. Nah, dari situ aplikasi itu dapat membagikan porsi-porsi kita ingin membeli berapa juta. Nah, dari situ investasi properti dapat menjadi suatu hal yang mungkin jika kita tidak memiliki modal yang cukup besar. Seperti itu, dengan modal 1 juta, 2 juta pun kita sudah bisa berinvestasi di properti. Seperti itu. Tapi balik lagi, jika kita memang ingin sekali berinvestasi di properti, kenapa tidak kita berinvestasi kepada di mana perusahaan-perusahaan yang membangun properti. Nah, dari situ seperti perusahaan-perusahaan developer seperti Ciputra, Agung Podomoro Land, Trinity Land. Nah, dari situ kan kita bisa berinvestasi di perusahaan tersebut. Tapi tergantung lagi pemilihan kita masing-masing, bahwa ada seseorang investor yang memang lebih suka berinvestasi dengan apa yang mereka lihat.
seperti properti, seperti memang benda-benda perusahaan. Sebenarnya di dalam kita berinvestasi di dalam pasar modal itu pun benar-benar kita berinvestasi dalam sebuah perusahaan yang memang ada sistem kinerja mereka seperti itu. Nah, ada beberapa rekomendasi lagi seperti emas. Nah, emas ini juga bisa menjadi salah satu dalam berinvestasi, menjadi instrumen investasi. Tetapi menurut pandangan saya, emas ini adalah bukan berinvestasi, tapi lebih ke tabungan. Jadi, dimana jika kita memiliki uang tapi kita tidak tahu mau kita apakan, kita lebih baik menabung menjadi, kita convert menjadi emas, yaitu 1 gramnya kalau per hari ini sih sekitar 880-an ribu kalau nggak salah. Nah, dari situ kenapa saya berpikir kalau emas itu adalah sebuah instrumen untuk tabung, bukan untuk investasi, karena emas jika kita 800.000 kita hari ini akan berbeda 5 tahun lagi. Jadi 800.000 kita di tahun 2020 akan berbeda nilainya di tahun 2025, 5 tahun ke depan. Maka dari itu, karena faktor dari mata uang kita yang mengalami penurunan secara nilai intrinsiknya, walaupun secara nilai real 800.000 tetap 800.000, tetapi nilai intrinsiknya akan berbeda. 800.000 sekarang dengan 800.000 5 tahun yang akan datang. 800.000 yang tahun 2020 dapat membeli barang yang cukup banyak, tapi di tahun 5 tahun setelah itu 800.000 tidak akan dapat membeli barang sebanyak di tahun 2020 karena faktor dari inflasi. Tapi jika kita mengkonvert uang kita 800.000, kita katakan 1 gram 800.000 kita konvertkan, maka di tahun 2025 emas itu jika kita jualkan 1 gram akan menjadi, let's say kita katakan bisa menjadi 850.000. Nah, dari situ nilai dari 800.000 kita tahun 2020 akan tetap sama nilainya di tahun 2025. Seperti itu, karena emas dapat berjalan beriringan dengan inflasi. Jadi tingkat inflasi kita berapa persen, dia akan selalu berjalan beriringan. Seperti itu, dia akan menutup angka inflasi tersebut. Maka dari situ menjadi salah satu instrumen yang dikatakan sebagai instrumen investasi, tetapi menurut pandangan saya lebih menjadi tabungan. Nah, terus juga ada beberapa instrumen investasi yaitu reksadana dan lain sebagainya. Tapi yang saya rekomendasikan, kenapa tidak sih kita berinvestasi, jika ingin berinvestasi di emas, tapi kita investasi kepada perusahaan yang menghasilkan emas, seperti perusahaan Antam. Itu perusahaan yang bergerak di dalam pertambangan emas. Nah, dari situ Antam juga terdaftar dalam IDX. Jadi kita bisa membeli saham dari perusahaan tersebut. Tapi balik lagi ke kita masing-masing bahwa bagaimana kita melihat suatu instrumen investasi tersebut dan bagaimana kita mengetahui instrumen investasi tersebut. Memang kalau jika kita membeli emas murni 1 gram, kita dapat melihat emas tersebut. Jika kita membeli saham, kita tidak bisa melihat perusahaan tersebut, tapi kita bisa melihat laporan keuangan tersebut. Nah, dari situ menurut saya memberikan hasil yang cukup baik pun di antara properti, emas, reksadana, bahkan instrumen investasi lainnya yang dapat memberikan return yang terbesar ya di dalam pasar modal tersebut. Walaupun dengan investasi yang kita dengan dana yang minim dapat menghasilkan return yang juga cukup besar seperti tersebut. Jadi kita memerlukan waktu untuk belajar juga. Nah, dari sini pun kita bisa melihat bahwa investasi juga perlu dilakukan secara dini, karena semakin cepat kita melakukan investasi, maka hasil yang kita dapatkan akan bergunung seperti bola salju yang lama-lama akan menjadi besar. Karena kata salah satu quotes dari Albert Einstein juga dikatakan bunga yang berbunga adalah keajaiban ke-8 yang ada, seperti itu. Maka dari situ kita katakan bahwa investasilah dini.
Jadi dengan modal berapapun kalian dapat kok melakukan investasi. Nah dari situ kita dengan membuka rekening saham, yaitu pada sekuritas-sekuritas yang telah mendapatkan izin. Nah dari situ kita cukup depositkan 100.000. Nah dari 100.000 ini kita udah dapat membuat suatu rekening saham, dan 100.000 itu dapat digunakan untuk membeli saham. Jadi benar-benar punya kita, seperti itu. Nah dari sini sekian dari video saya tentang millennial investing. Semoga dapat membantu. Terima kasih.